Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i terdengar menggaung di negeri-negeri Islam. Kehebatan beliau dalam berhujah dan berdebat tak tertandingi, sehingga memunculkan banyak tokoh pembesar yang iri dan hasad akan kepopuleran beliau. Di antara yang ingin menghancurkan karir Imam Syafi'i ada seseorang bernama Mutarif bin Mazin, seorang pembenci Imam Syafi'i. Dialah yang memfitnah dan melaporkan pada Khalifah Harun bin Rashid bahwa Imam Syafi'i terlibat dalam rencana merongrong kekuasaan Khalifah. Akhirnya, Imam Syafi'i ditangkap, tangan dan kakinya diikat dengan rantai, diarak di jalanan sebagai seorang yang tertuduh melawan kekuasaan negara. Orang yang diutus Khalifah Harun al-Rashid untuk menangkap Imam Syafi'i bernama Hamad al-Barbari. Imam Syafi'i ingin dipermalukan di depan pengagumnya bahwa ia ternyata bukan seorang ulama, namun seorang perongrong negara. Itulah pesan yang disampaikan dari pemborgolan Imam Syafi'i. Beruntung, Imam Syafi'i di hadapan seorang khalifah yang cerdas dan bijaksana. Tuduhan bahwa beliau seorang yang terlibat sebagai bagian dari Syiah Rafidah yang diduga merencanakan konspirasi perlawanan tidak terbukti dan kemudian dilepaskan. Imam Syafi'i dihadapkan pada pemimpin negara yang cerdas. Sekali lagi, pemimpin negara yang cerdas dan bijaksana, bukan pemimpin yang menuruti hawa nafsunya. Akhirnya, fitnah itu terselesaikan. Kali peristiwa lainnya, ketika Imam Syafi'i tiba di Mesir, rakyat Mesir berbondong-bondong menyambut kedatangan imam besar itu, hingga memunculkan kecemburuan dari para pemimpin pejabat di sana dan ulama-ulama su'u yang khawatir tergeser pengaruh mereka. Mereka pun merencanakan ingin membunuh Imam Syafi'i. Lantas Imam Syafi'i yang menyadari hal itu mengatakan, mereka menginginkan kematianku, sedangkan kematian merupakan jalan setiap manusia, bukan hanya jalanku. Begitulah sejarah mengajari kita. Akhirnya, sejarah mencatat Imam Syafi'i tetaplah mulia di sisi Allah dengan kebenaran yang beliau pegang. Hari ini semua orang berbangga menjadi pengikutnya. Sedangkan bagi para pembencinya, adakah hari ini orang yang berbangga menjadi pengikut Mutarif bin Mazin? Jangankan menjadi pengikutnya, sejarah pun menghilangkan namanya dari nama orang-orang mulia dan tidak lagi dikenal melainkan sebagai seorang yang jahat akal bulusnya. Nanti kita kelak ingin dikenal sebagai apa oleh anak cucu kita? Pengikut kebenaran atau orang yang bungkam dengan ketidakadilan? Semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan kasih sayangnya kepada kita, amin. Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe, klik komen dan share.